Di Ende, Soekarno mengalami tahanan luar yang jauh lebih menekan batinnya. Sangat menderita, terutama pada saat-saat awal di Pulau Bunga. Dalam kesendiriannya, Soekarno memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebuah pohon sukun. Dalam keheningan batin, Soekarno meraih satu demi satu butir-butir mutiara sebagai dasar untuk mengatur sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Butir-butir mutiara yang 5, Pancasila, merupakan simbiosis dari pikiran-pikiran dan cita-cita Soekarno setelah melalui perenungan yang panjang dan matang. Mengenang areal ini, teringat beberapa pedagang keturunan Cina yang menjadi sahabat Soekarno. Mereka berfungsi sebagai kurir rahasia yang menghubungkan Soekarno dengan rekan-rekannya di Jawa. Surat-surat khusus tersebut serahkan kepada Siantik, pemilik toko Deliu, kemudian dibawa langsung oleh Ang Hulian, seorang pedagang yang selalu berlayar Surabaya, Ende. Soekarno secara perlahan memperluas jaringan pergaulannya termasuk persahabatan dengan para pastor di Ende, antara lain dengan Pater G. Huiching dan Pater Buma. Soekarno diperbolehkan leluasa membaca buku-buku di perpustakaan pastoran. Mereka sering berdiskusi di Misi Ende, Kompleks Biara Santo Yosef, dan Gereja Katedral Ende. Percetakan dan bengkel di kompleks pastoran ini juga punya andil dalam perjalanan Soekarno di pengasingan, khususnya dalam membantu kelompok Tonil Kelimutu. Bung Karno setelah menjadi presiden dalam kunjungannya di Ende tahun 1950 menyempatkan diri mampir ke kompleks pastoran ini. Soekarno memanfaatkan keluasan dan keterbukaan pribadinya untuk memperluas jaringan persahabatan, melampaui batas agama, jenjang pendidikan, dan tingkat sosial serta suku. Soekarno menemukan kesibukannya di antara para sahabatnya dengan menyelesaikan 12 naskah sandiwara. Klub Tonil Kelimutu memulai aktivitasnya dengan pertunjukan perdana Dr. Syaitan di Gedung Immaculata. Suatu hal yang khas dari sandiwara yang dipentaskan, semuanya bernafaskan revolusi. Revolusi fisik Indonesia meraih kemerdekaan. Masjid yang bermula dari bangunan sederhana adalah salah satu tempat Soekarno bersujud menghadap Ilahi selama di Ende. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkan kecintaanku kepada tanah air dan bangsa, menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke lubang kubur. Doa Soekarno. Kegiatan Soekarno mendalami Islam selama pengasingannya di Ende jelas dari surat-surat yang dikirimkan kepada T.A. Hasan, guru Persatuan Islam Bandung.
Dalam suratnya, Soekarno meminta dihadiahi buku-buku yang bernafaskan Islam dan kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Kali Wolowona adalah salah satu tempat rekreasi Soekarno bersama anggota klubnya. Di sini Soekarno mencari kolam yang aman di balik batu besar untuk mandi. Sementara teman-temannya menunggu di tepi sungai bernyanyi diiringi juk dan ukulele, yang lainnya menikmati kelapa muda. Beberapa peristiwa sedih yang terkenang di kalbu Soekarno selama di ND, diantaranya berita meninggalnya HOS Cokro Aminoto dan saat meninggalnya Ibu Amsi di ND, ibu dari Inggit Garnasi, mertua dari Soekarno. Saksi hidup selama Soekarno di pengasingan yang saat ini masih dapat ditemui adalah: saya lahir tahun 1918. Itu Ami saya panggil dia Yurat karena dia badannya besar, gemuk dia. Saya kecil kurus. Kalau saya tidak mau pergi di rumahnya sana, dia datang tidur sama saya di sini. Satu malam, 2 malam. Nah, saya antar dia pulang di sana. Nah, sampai sana saya tidur lagi sama dia di sana. Ibu Inggi itu sampai di sana diajar juga masa-masa, ajar apa, kerja rumah tangga, kerja apa-apa. Dia anggap saya saudara bapak saya, karena dia panggil bapak kakak. Nah. Jadi ada dia susah kok apa, kok butuh apa, kok. Bung Karno itu bersama Ibu Inggit dan anak angkatnya bernama Ratna Juami pindah ke ND pada tahun 1934. Bung Karno dengan Ibu Inggit itu tidak punya anak. Ratna Juami ini adalah anak angkat tetapi murni keponakan dari Ibu Inggit Garnasi. Saya adalah anak sulung dari Pak Atmo ini.